everyone, di videoku kali ini aku akan memberikan tutorial cara mudah merajut untuk pemula. Di sini aku menggunakan benang nilon PP dan jarumnya aku menggunakan yang jarum berukuran 4,0 mm. Ini namanya jarum hakpen. Juga aku menggunakan korek api sebagai pemutus benangnya. Nah, ketika kita nanti memutuskan benang rajut ini, kita jangan menggunakan gunting ya, karena kalau kita menggunakan gunting, nanti hasil benangnya akan menjadi seperti ini. Dia nanti akan berserabut. Beda hasilnya kalau kita menggunakan korek api. Nih aku contohin ya. Nih guys, kalau kita menggunakan korek api, maka benangnya itu menjadi seperti ini. Dia menjadi lebih rapi dan tidak berantakan nantinya. Oh ya guys, for information, benang rajut juga alat rajut ini banyak jenisnya loh, nggak cuma seperti ini doang. Aku udah pernah bikin videonya tentang jenis-jenis benang rajut, juga koleksi alat rajut yang aku punya. Buat kalian yang mau nonton, nanti aku taruh linknya di description box ya. Ada 5 macam pola dasar yang sering banget digunakan untuk merajut macam-macam rajutan. Yang pertama ada chain, single crochet, double crochet, slip knot, juga magic ring. Nah, nanti kita akan pelajari itu semua. So, tanpa menunggu-nunggu lagi, mari kita langsung ke tutorialnya. Untuk memegang benang, kita akan menggunakan 3 jari ini. Jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Nah, jari telunjuk ini untuk menggulung benangnya. Cara menggulung benangnya, kita harus perhatikan. Nah, di sini ada benang yang sisi kanan. Benang sisi kanan itu adalah benang bagian ujungnya. Terus ada benang yang sisi kiri. Nah, benang sisi kiri itu benang yang nyambung dengan gulungan benang. Lalu kita gulung benang ini ke jari telunjuk kita. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika kita menggulung benang ini, bagian benang yang nyambung ke gulungan benang itu harus berada di bawah. Sedangkan benang yang ujungnya itu berada di atas. Di atasnya kayak gimana nih? Di atasnya itu seperti ini. Nah, bagian benang yang menyambung ke gulungan benang berada di bawah di sini nih. Kita bisa menggulungnya lebih banyak. Nah, fungsi dari benang yang ditaruh di telunjuk ini, kalau dalam perjahitan itu namanya skoci ya, tempat menaruh benang. Jadi telunjuk ini sebagai skoci, aku nggak tahu istilahnya dalam merajut apa. Nah, setelah seperti ini, saatnya jempol bekerja. Ya, mau ngapain emang? Jadi jempol itu kita taruh di sini, di bagian ujung benang sini. Nah, jempol bekerja bersama jari tengah, sisi utama mereka berdua. Nah, mereka bekerja di sini berdua. Nah, fungsi dari mereka berdua megang benang di sini adalah untuk mengencangkan benangnya. Nah, ketika benang sudah seperti ini, maka benang kita sudah siap untuk dirajut. Yang pertama ada pola chain atau rantai. Biasanya di rumusnya chain ini ditulis CH. Chain atau rantai adalah dasar dari seluruh dasar pola merajut. Tusuk chain ini sangat penting untuk kalian pemula yang mau belajar rajut, karena hampir 80% dari perajutan itu dasarnya menggunakan chain. So, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, setelah posisi tangan kalian sudah seperti ini, kita buat dulu yang namanya slip knot. Slip knot itu awal dari sebelum kita memulai membuat chain. Jadi cara membuat slip knot itu, kita posisikan jarum di sini, lalu kita kaitkan ke dalam. Nah, sudah seperti ini. Kita tarik ke bawah dan kita tahan dengan jempol. Setelah itu, maka benang akan membuat bulatan seperti ini. Setelah benang membuatan bulatan seperti ini, kita masukkan jarum hakpen ke dalam bulatan ini. Kita posisikan jarum hakpen seperti ini.
Lalu masukkan jarum hakpen ke dalam. Nah, sudah seperti ini. Kita tarik sampai masuk ke dalam bulatan yang ada di jari jempol dan jari tengah. Habis itu kita tarik. Nah, kita kencangkan. Setelah itu, maka kita akan membuatkan bulatan baru seperti ini. Nah, ini yang dinamakan slip knot. Setelah kita selesai membuat slip knot, maka kita bisa memulai membuat chainnya. Cara membuat chainnya itu hampir sama kayak kita membuat slip knot tadi. Buat kalian yang kesusahan bikin slip knot, aku punya cara mudahnya. Jadi caranya ini tuh mirip seperti simpul ya. Kita bikin aja ikatan seperti biasa. Nih, kita ikat. Lalu buat lipatan seperti ini. Nah, sudah. Kalau sudah, kita gulung benangnya. Ingat ya, teknik cara menggulung benang yang benar kayak gimana. Yang bagian menyatu dengan benang yang digulung, dia berada di posisi bawah telunjuk. Oke, kita gulung benangnya. Nah, habis itu kita tahan bagian bulatan ini. Setelah itu kita mulai membuat chainnya. Cara membuat chainnya, posisikan jarum hakpen seperti ini di dalam bulatannya. Lalu jarum hakpennya menghadap ke arah kita. Kita masukkan ke sini, ke belakang benang. Setelah itu, kalau sudah seperti ini, kita tarik ke bawah dan masukkan ke bulatannya. Kita membuat bulatan baru lagi. Nah, setelah kita membuat bulatan yang baru, kita lakukan lagi hal yang sama. Posisikan jarum ke hadapan kita, lilitkan ke belakang benang, tarik ke bawah, dan masukkan ke bulatan. Lagi, lilitkan jarum ke belakang benang, tarik ke bawah, dan masukkan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jika kita sudah membuatnya banyak, maka hasilnya akan terlihat seperti rantai. Oke, buat kalian yang masih susah membuatnya, nggak apa-apa, latihan terus. Wajar memang awal-awalnya tangan kita kan belum terbiasa, jadi tangannya kaku ya. Kita bisa latihan terus sehingga tangan kita itu bisa luwes nantinya buat ngerajut. Latihannya kita bikin rantai aja sepanjang mungkin. Ingat ya, lilitkan ke dalam, tarik, masukkan ke bulatan. Oke, buat terus sampai panjang untuk melatih tangan kalian agar lebih luwes. Nah, setelah benang yang ditelunjuk ini habis, otomatis nanti tangan kita itu akan menggulung lagi untuk persediaan benangnya. Nah guys, usahakan ketika kita membuat rantai ini, kita harus bisa menstabilkan ukuran bulatannya. Jadi kita jangan membuat bulatan yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah, bulatannya ini tuh yang berada di sini nih. Kita jangan merajutnya ketika bulatannya itu berukuran seperti ini nih. Ini kan kayak gede banget ya. Kalau kita rajut nanti hasilnya jadi seperti ini. Oh, dia longgar banget, gak sinkron gitu. Nanti kalau kita buat merajut ke depannya bakalan susah. Jadi nanti rajutannya longgar-longgar banget, itu malah kurang bagus dilihatnya. Juga jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti kita akan kesusahan buat merajutnya karena lahan buat masukin jarum hakpennya itu kecil, jadi susah buat masuknya, menyulitkan gitu. Jadi jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Juga kalian harus stabilkan ukurannya dari awal hingga akhir, biar ukurannya nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil. Jadi stabil ukurannya, sedang semua dari awal hingga akhirnya untuk membuat rajutan kalian yang lebih rapi. Nah, kita latihan terus sampai tangan kita luas, sampai membentuk rantai yang baik. Oke, begini cara membuat rantai.
Selanjutnya adalah single crochet, atau biasanya rumusnya itu adalah SC. Jadi single crochet ini adalah pola lanjutan dari chain. Sebelum kita membuat single crochet, pastinya kita harus membuat chain terlebih dahulu. Oke guys, setelah kita membuat jumlah rantai yang kita inginkan, selanjutnya kita akan membuat single crochet atau SC. Jadi nantinya kita akan bekerja pada lubang-lubang atas ini untuk membuat SC. Ini ada rantai bagian depan, dan ini yang bergundukan seperti ini, kalian bisa merabanya sendiri ya. Itu adalah rantai bagian belakang. Nah, kita akan bekerja pada rantai bagian depannya. Di sini, di rantai bagian depan ada yang atas, juga ada bagian bawahnya. Di sini bagian bawahnya ya. Nah, kita akan bekerja pada bagian atas ininya. Oke, cara membuatnya adalah pertama, kita skip rantai terakhir. Satu rantai terakhir. Di sini, rantai terakhirnya itu ini. Nah, jadi ini kita skip ya. Dan kita akan menusukkan jarumnya ke lubang sini. Caranya kita tusukkan jarumnya. Nah, setelah ditusuk, maka ada 2 benang di jarum. Lalu kita lilitkan benang sehingga posisi jarum seperti ini. Setelah terbuat posisi seperti ini, kita tarik benang, lalu buang kedua-duanya. Nah, sudah seperti ini, kita lakukan lagi hal yang sama seterusnya. Tusukkan benang, membuat 2 benang di jarum seperti ini, lalu lilitkan benang, posisi jarum ke belakang, tarik, buang dua-duanya. Lagi, masukkan, lilitkan ke belakang, tarik, buang keduanya. Masukkan lagi ke posisi atas, membuat 2 benang di jarum, lilitkan benang, tarik, buang keduanya. Lalu kita ulangi sampai rantainya habis. Lanjut ke yang nomor 3, yaitu double crochet atau DC. Double crochet ini hampir sama dengan single crochet, tapi yang membedakan antara keduanya yaitu sesuai namanya, single dan double. Di DC ini ada penambahan gulungan benang, sehingga disebut double crochet. So, kita lanjut ke tutorialnya. Jadi guys, karena aku memulai membuat DC setelah benangnya terisi oleh single crochet, jadi sebelum aku membuat DC-nya, aku akan buat dulu 2 rantai sebagai pondasi. 1, 2. Nah, kalau kita membuat DC-nya setelah kita membuat rantai, maka rantai yang harus kita skip yaitu 2 rantai. Lalu buat DC di rantai ketiganya. Kan kalau buat single crochet atau SC itu skipnya 1 aja ya. Nah, kalau DC itu skipnya 2. Sama juga untuk SC. Kalau kita membuat SC setelah DC atau SC, pokoknya selain rantai, maka kita juga harus membuat pondasi 1 rantai. Oke, setelah membuat pondasi, kita akan buat DC-nya. Cara membuat DC yaitu langkah pertama adalah lilitkan benang di hakpen seperti ini. Lalu masukkan jarum ke benang sambil menahan gulungan benang yang ada di hakpen. Setelah masuk, ambil lagi benang, lalu keluarkan 2 hingga meninggalkan 2 gulungan sisa di jarum.
Kemudian, keluarkan lagi keduanya. Nah guys, kita masukin benangnya tuh ke bagian benang yang bentuknya mirip seperti kepang nih, seperti ini. Masukin benangnya hingga membuat dua benang di jarum seperti ini. Nih ya. Lanjut lagi, ulangi step membuat DC-nya, yaitu lilitkan benang, masukkan jarum ke dalam kedua benang yang membentuk seperti kepang. Seperti ini ya. Kemudian ambil benang lagi, keluarkan. Lalu setelah seperti ini, ambil benang lagi, keluarkan lagi keduanya. Dan ulangi terus step yang sama. Selain double crochet, ada juga yang namanya triple crochet. Hampir sama kayak double crochet, cuman karena dia triple, 3, jadi yang bedain itu ketika ngegulungnya. Kalau double crochet, kita ngegulung cuma sekali ya, tapi kalau triple crochet itu kita 2 kali nggulungnya. Jadi di sini ada 3 benang, 1, 2, dan 3. Setelah itu sama masuk ke lubang sini sehingga membuat 2 kayak gini. Setelah itu tarik benang. Nah, ketika sudah seperti ini, dia tuh dikeluarnya kayak gini. 2, 3 kali. Nah, makanya itu kenapa dia disebut triple crochet. Tapi triple crochet ini tuh jarang banget dipakai. Jadi aku mau ngebongkar lagi. Dan kita ngelanjutin bikin double crochet lagi. Kita bikin sampai habis. Nah, ini hasilnya. Double crochet itu seperti ini guys. So, kita sudah sampai pelajaran double crochet. Kalian yang sudah bisa ngikutin sampai pelajaran ini, kalian keren. Pastinya kalian udah bisa ngerajut setelah kalian menguasai pola double crochet ini. Next, slip stitch. Slip stitch ini adalah teknik untuk menyatukan rajutan. Gimana tuh caranya? Langsung aja yuk, let's go to the tutorial. Di sini aku punya pola SC yang mau aku satukan dengan teknik slip stitch. Oke, caranya gimana? Pertama, kita masuk ke lubang ujung benang yang ingin kita satukan. Karena ini SC, jadi kita masuk ke area yang bentuk kepang seperti ini ya. Kita masukkan. Nah, setelah masuk, selanjutnya cara untuk menggabungkannya yaitu kita ambil benang, lalu keluarkan benangnya ke seluruh gulungan benang yang ada di jarum hakpen. Nah, jadinya seperti ini. Rajutannya udah bisa menyambung satu sama lain. Ini yang namanya slip stitch. Finally, kita ke pola terakhir di video ini, yaitu magic ring.
Magic ring adalah pola yang biasa digunakan untuk macam-macam rajutan yang berbentuk lingkaran, misal seperti membuat bunga, alas bundar, dan lain-lain. Langsung aja yuk ke tutorialnya. Oke guys, kita akan bekerja di 3 jari seperti ini untuk melilitkan benang. Cara melilitkannya buat pola silang seperti ini, dengan posisi ujung benang berada di bawah ya. Nah, lalu benang yang nyambung ke gulungan benang kita selipkan seperti ini. Untuk mengencangkan lilitannya. Setelah terbentuk lilitannya, selanjutnya kita akan membuat SC. Caranya, ambil benang perlahan seperti ini. Setelah benang terambil, lepaskan lilitan benang yang ada di tangan kiri kita sambil dipegang seperti ini agar polanya tidak lepas. Simpan benang di telunjuk seperti merajut pada umumnya. Lalu, kita akan buat satu rantai sebagai pondasi untuk membuat SC. Dan kita bisa membuat SC-nya di lingkaran magic ring seperti ini. Buat SC sesuai jumlah yang diinginkan kalian ya. Setelah membuat SC sesuai jumlah yang diinginkan, nah di sini nih, kenapa dinamakan magic ring. Jadi kita akan menarik ujung benang sehingga akan terbentuk bulatan seperti ini. Setelah terbentuk bulatan seperti ini, kita bisa menyatukannya dengan bagian yang paling ujung itu dengan teknik slip stitch yang tadi sudah aku ajarkan. Oke, ini udah aku slip stitch ya, dan jadinya seperti ini.